Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi manajemen produksi. Eh, Manajemen produksi ini di-request oleh rekan kita, tetapi nanti kalau teman-teman ada yang membutuhkan model lain atau mau di custom boleh, karena ini kebutuhannya seperti ini, jadi ya harus saya buat seperti ini begitu. Oke, ini filenya. Ini ada banyak file tapi nggak usah diperhatikan. Jadi ini filenya. Ini st_produksi. Langsung aja kita run. Nah, ini tampilan bagian loginnya. Untuk loginnya di sini ada dua level, yaitu pertama adalah administrator. Administrator ini kalau dalam hal ini itu bisa berfungsi sebagai mandor. Dan yang kedua adalah operator. Operator itu adalah karyawan yang memproduksi si barang-barangnya. Kalau mandornya itu yang memberikan daftar pekerjaan kepada operatornya. Sekarang saya mau demokan ke bagian adminnya terlebih dahulu atau bagian mandornya. Loginnya dengan admin. Nah, di sini kalau untuk administrator ini sendiri itu bisa full fitur, artinya dia bisa membaca keseluruhan fitur kecuali bagian ini, transaksi atau scan. Untuk seluruh fiturnya bisa diakses oleh bagian admin. Nah, pertama saya mau di sini ada data admin. Nah, ini data admin ini kebetulan contoh saja. Kebetulan saya sudah buat data sebelumnya. Nah, di sini ada level admin, operator. Tetapi yang operator ini bukan di-input dari form ini. Nah, kalau kita mau bikin administrator, itu kita bisa misalnya admin 2. Ini nama lengkapnya ya. Ini nama 2, username-nya admin 2, password-nya admin 2, levelnya admin. Saya simpan. Nah, di sini nanti si admin 2 ini atau nama lengkap nama 2 ini dia akan sama dengan login yang saat ini, yaitu sama dengan admin karena levelnya dia admin. Jadi langsung saya contohkan saja di sini. Langsung admin 2. Nah, dia sama. Jadi dia bisa login. Jadi statusnya dia adalah administrator atau si mandor juga. Aksesnya sama, semua full. Nah, kalau untuk operator bagaimana? Nah, operator itu nanti dari sini. Sebelum ke operator, saya mau jelaskan yang jenis pekerjaan. Oh, sorry. Data admin tadi kalau mau edit bagaimana? Nah, itu tinggal di sini aja. Tek, edit misalnya. Jadi pilih mana data mana yang mau diedit. Ini saya ulangi. Data mana yang mau diedit, misalnya ini, yang terakhir, nama 2. Misalnya saya buat nama 2, 1, 2, 3. Tinggal klik edit, otomatis yang bagian simpan ini terdisable. Edit. Nah, 213, 21123. Lalu kalau mau hapus ya tinggal diklik aja. Nah, di sini diklik hapus. Oke. Karena kita login dulu sebagai admin karena admin 2 tadi kita hapus. Nah, ini admin 2. Lalu ini ada jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan ini adalah sama, sistem inputnya ini semua hampir sama ya. Ya, ini kita kalau misalnya jenis pekerjaannya misalnya rajut misalnya gitu ya. Saya tambah rajut, ini keterangan kalau jika ada, tapi kalau memang nggak ada keterangan ya sudah dikosongkan nggak apa-apa, tinggal simpan. Nah, ini rajut. Lah, ini juga formnya bisa dibesarkan ya sebetulnya. Nah, ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Kalau mau edit rajutnya ya, atau kita mau edit rajut ya tinggal klik, sama ya kayak seperti admin tadi. Ini jadi simpannya terdisable, editnya terbuka, dan hapusnya juga terbuka. Misalnya rajut tangan misalnya gitu ya. Saya edit begitu. Oke, ya ini sudah sama. Kalau mau hapus ya tinggal klik hapus. Oke, jenis pekerjaan sudah. Nah, lalu sebelum ke data operator, saya data barang. Karena data operator agak spesifik, nanti nyangkutnya dengan data admin. Saya lanjut ke data barang dulu. Nah, data barang ini sama ya. Inputnya sama, editnya sama, hapusnya juga sama.
Nah, kebetulan di sini saya rubah dulu aja. Ini saya buat 0. Kuantitinya saya buat 100 biar semua nanti kelihatan. Nah, ini. Nah, ini ada maksudnya gini. Ini ada stok jadi dan stok bahan. Maksudnya kalau stok bahan itu ya stok bahan, maksudnya dalam stok dalam bentuk bahan. Nah, stok jadi ini berubah setelah dilakukan produksi. Setelah melalui proses produksi. Jadi stok bahannya nanti otomatis berkurang, bertambahnya ke stok yang jadi. Oke, nanti ini lanjut dijelaskan di bagian transaksi. Di bagian transaksi. Oke, saya close. Ini sama editnya, hapusnya juga sama kalau data barang, lalu kemudian ke data operator. Nah, ini saya lebarkan dulu. Nah, data operator di sini yang sudah saya buat ada 3. Misalnya kita mau buat satu lagi. Nah, ini kode ini otomatis ya dari sistem. Misalnya saya buat namanya ini ya, bulan, alamatnya bebas. Ini ya, alamat. Nah, ini emailnya misalnya bebas juga ya. Teleponnya juga bebas. Nah, username-nya ini saya buat supaya nggak bingung, karena nanti kita kan login satu-satu gitu. Nah, ini saya buat operator 1, operator 1, operator 2, operator 3. Nah, kata ini keempat berarti saya buat operator 4, operator 4, password username apa password sorry, ini tulisannya masih username, nanti saya rubah ya. Password ini harusnya password ini. Passwordnya adalah operator 4 juga. Oke, saya simpan. Nah, sewaktu kita bikin operator 4 ini secara otomatis di bagian user bertambah. Tadi kan kita buat di data operator, di data admin sini berubah. Nah, ini ada nama, nah tapi di sini sebagai operator. Gitu ya. Lalu kalau di sini diedit, misalnya di sini saya edit 4141. Saya edit, otomatis di bagian admin juga 4141. Oke, begitu di bagian operator khususnya cuma bagian itu saja. Karena nanti masing-masing operator akan login ya untuk membedakan unik dari masing-masing si operator. Oke, ini sudah jenis pekerjaan sudah, data operator sudah, data barang sudah. Lalu kemudian ke transaksi. Nah, karena menu di sini adalah kita login sebagai admin atau mandor, kita transaksi scan-nya tidak perlu. Jadi di sini hanya daftar kerja saja. Nah, daftar kerja ini maksudnya membuat daftar kerja. Artinya membuat daftar kerja untuk si operator. Nah, di sini waktu kita klik ini muncul tampilan seperti ini, lalu kita tambah. Nah, ini tambah. Kodenya otomatis, tanggalnya juga otomatis hari ini, tapi bisa dirubah, bebas. Nah, ini pilih barangnya. Nah, pilih barang ini barang yang sudah kita input tadi di awal. Jadi di master barang tadi kan kita sudah input barang. Nah, ini waktu dipilih, nah ini muncul begini. Misalnya saya buat barang 1 ini ya, ini kan saya buat nama barangnya barang 1, barang 2, barang 3, barang 4. Saya buat barang 1, misalnya saya buat kuantitinya berapa ya? Saya buat 6 lah ya. Saya buat 6. Janganlah, 5 aja lah. 5. Ini satuannya box otomatis dari kita buat data barang tadi. Nah, kita menentukan jenis pekerjaannya. Nah, ini jenis pekerjaan juga yang tadi kita input, termasuk rajut tangan ini. Oke lah, kita buat rajut tangan. Jadi, barang ini jenis pekerjaannya di rajut tangan atau diperintah untuk membuat rajut tangan. Nah, pengawas ini adalah nama administrator ini muncul secara otomatis dari nama ini. Nah, ini nama ini. Jadi nanti adminnya bisa dirubah, misalnya namanya Soleh, nanti muncul di sini otomatis jadi Soleh. Begitu. Lalu ini tapi bisa dirubah ya, artinya bisa diedit. Hanya opsional saja, ini otomatis yang login sebagai pengawas.
Lalu kita menambahkan data operatornya. Di sini kita tambah operatornya. Misalnya kita buat, ini Agus Salim nggak usah ya, kita buat yang 3 aja, Rani. Kita klik aja nih, pilih Susan, kita pilih aja Wulan. Nah kalau kita tambahin lagi Wulan, nah ini operator sudah ada dalam transaksi ini gitu. Wulan. Nah, terus lalu setelah ini kita simpan. Oke. Nah setelah disimpan begini, ini kalau mau edit ya tinggal klik 2 kali langsung muncul, ya tinggal diedit aja. Nah terus kalau mau hapus bagaimana? Ini tinggal klik aja. Nah ini klik 2 kali ya. Ini kan kalau klik sekali nggak ngaruh. Kalau klik 2 kali nanti otomatis dihapus datanya. Yes atau no. Ini saya buat no aja. Nah ini jadi kalau mau ngubah di sini. Lalu oke, ini udah selesai. Nah ini quantity process. Ini tadi ya daftar yang tadi. Nah ini kita bisa cetak datanya. Kita bisa cetak datanya. Ini kita klik aja cetak datanya. Nah, ini muncul belum ada data dipilih. Maksudnya kita fokuskan dulu kursor kita ke sini, baru kita cetak data. Nah, ini datanya. Nah, ini datanya ya kalau misalnya, oh ini loh, pekerjaan yang kode ini pada tanggal sekian, nama barang ini, raju tangan ini, jumlahnya 5, satuan box, pengawasnya siapa, dan daftar operatornya siapa-siapa. Begitu. Lalu kemudian kita juga bisa cetak barcode-nya. Nah, ini barcode-nya. Jadi ini barcode yang ditempel di box. Nah, ini kode transaksinya, ini adalah nama barangnya, dan ini nama pekerjaannya. Jadi nanti ini tinggal di-scan aja pakai barcode, nanti sudah bisa. Nah, barcode ini sebetulnya ini kode. Nah, kodenya mana yang dipakai? Kodenya kode ini 0001, 05 kali 1. Ya, ini kode barcode-nya. Jadi barcode ini adalah kode. Nah, kode yang mana? Kodenya adalah ini, kode 001 ini. Nah, kalau dibuat barcode jadi barcode-nya seperti ini. Jadi waktu di-scan sebetulnya nanti tampilnya 001 ini. Begitu. Jadi ini bisa ditempelkan di mana? Maksudnya di masing-masing boxnya lah istilahnya gitu, untuk si karyawan nanti atau si operator nanti untuk si scan. Oke, ini bagian daftar kerja sudah. Nanti langsung di sini ada lihat hasil kerja. Kalau sudah ada yang melakukan pekerjaan, karena di sini belum ada yang melakukan pekerjaan, jadi daftar hasil pekerjaannya kosong. Lalu di sini ada laporan, nanti kita lihat di belakangan saja. Ini yang pasti ada laporan operator ini. Nah, ini data operator di sini, data barang. Nah, ini. Nah, terus ada transaksi produksi. Nah, ini transaksi produksinya. Nah, ini. Nah, ini kalau misalnya banyak nanti turun ke bawah ini. Turun ke bawah. Bentuknya sama seperti ini, di copy ke bawah dengan kode yang berbeda. Nanti kita buat lagi. Hasil kerja masih kosong, lalu apalagi ya? Nah, ini data barang. Nah, ini data barang kan tadi 100 ya. Sekarang kok sudah 95, tapi stok jadinya belum, masih 0. Artinya stok bahan sudah terpotong untuk kebutuhan produksi dengan kode 001 tadi. Tapi karena barangnya belum diproses oleh si operator, jadi stok jadinya masih kosong. Nah, ini stok jadi nanti akan berubah saat operator melakukan pekerjaannya. Oke, sekarang kita login ke bagian operator. Nah, di sini data operator kan tadi yang saya ikut sertakan adalah selain Agus Salim ini ya. Selain Agus Salim. Oke, nanti kita buat, kita logout. Kita login dulu sebagai Agus Salim yang nggak ikut pada produksi itu. Apa yang terjadi? Nah, tadi loginnya Agus Salim adalah operator 1, operator 1. Nah, ini. Nah, perbedaannya operator ini terdisable semua. Transaksinya transaksi scan dan lihat hasil kerja. Lah, lihat hasil kerja ini adalah lihat hasil kerjanya si Agus Salim ini tadi. Jadi tidak keseluruhan. Tapi kalau yang di bagian admin, lihat hasil kerja itu secara keseluruhan. Jadi siapa aja yang udah kerja itu kelihatan. Tapi kalau di bagian login sebagai operator, lihat hasil kerja ini ya hanya hasil kerjanya dia sendiri. Begitu juga dengan laporan hasil kerja itu hanya datanya dia sendiri, bukan data orang lain. Tapi kalau di bagian admin
itu bisa data ke semuanya, tapi juga bisa diambil data masing-masing operator. Oke, langsung kita mulai transaksi scan. Nah, di sini sebetulnya kalau kita memang mau pakai barcode, ini mouse-nya sudah fokus di sini. Lalu scan barcode yang tadi sudah dicetak, barcode-nya dicetak, terus di-scan, itu langsung nanti memproses. Tapi berhubung kita nggak, simulasinya kita nggak pakai barcode, tapi ini intinya ini sudah ready pakai barcode ya. Jadi sudah bisa pakai barcode dengan barcode yang tadi kita cetak sebelumnya. Tadi kan kita udah preview, terus itu anggaplah itu udah kita cetak, di print, lalu kita tempelkan di masing-masing box, kemudian nanti kita tinggal scan. Nah, syarat scan-nya adalah si operator itu harus login dulu ke programnya sesuai dengan username dan password-nya dia. Itu tujuannya untuk mengidentifikasi bahwa si barcode ini punya unique. Jadi punya unique ID. Oh, barcode ini adalah punya si A, barcode ini adalah punya si B, barcode ini adalah punya si C. Nah, anggaplah kita kan sebagai tadi login sebagai si Agus Salim, barcode atau tidak dengan barcode itu nanti munculnya tetap sama seperti ini. Nanti waktu di barcode juga munculnya akan 0001 sesuai dengan kode barcode yang kita cetak. Misalnya barcode-nya 2 ya 2, di sini 1 ya 1. Nah, di sini misalnya kebetulan barcode-nya itu adalah Agus Salim ini. Nah, kita enter. Kalau barcode nggak perlu enter ya, karena barcode itu udah otomatis ngetik plus enter. Nah, kalau berhubung di sini yaitu kita harus enter. Jadi kita enter. Waktu sudah selesai ketik nomornya kita enter. Kode salah atau Anda tidak terdaftar pada pekerjaan ini. Oke, jadi si Agus Salim ini tidak ikut pada project ini, bahasanya begitu. Tidak ikut pada project ini, jadi dia nggak bisa ikut dalam program ini. Karena pekerjaan ini sudah ditentukan siapa operatornya, begitu. Oke, sekarang kita logout, kita login sebagai operator 2 sampai dengan 4 ya nanti ya. Operator 2, operator 2, operator 2. Oke, sama ya, ini tampilannya sama, ini kita scan. Nah, ini ini masukkan kode transaksi atau scan barcode. Nah, di sini ada tulisan merah, ambil barang. Tulisannya ambil barang. Artinya posisi saat ini adalah kita mau ngambil barang. Kita nyeken, kan nanti nyekennya 2 kali, yaitu nyeken saat ngambil barang. Yang kedua adalah nyeken saat mengembalikan barang. Gitu. Nah, ini statusnya kalau kita nyeken, misal kita buat 001. Nah, ini masuk pengambilan barang berhasil karena dia terdaftar sebagai user yang ada di pekerjaan ini atau di project ini. Nah, setelah ini tulisannya jadi berubah, serahkan hasil produksi. Nah, misalnya kan dia setelah ngambil barang kan diproduksi itu sama dia. Nah, setelah diproduksi lalu dikembalikan. Nah, anggaplah dikembalikan, nyekennya dengan barcode yang sama juga. Muncullah 0001 ini. Ini kosongnya 5 kali ya, 05 kali 1. Saya enter. Penyerahan hasil kerja berhasil. Nah, ini dia bisa ngambil lagi barang. Misalnya dia mau ngambil lagi. Jadi, kita kan tadi nentuin quantity dalam transaksinya adalah 5. Jadi, selama 5 box itu tadi masih ada ya, kita masih bisa proses. Jadi, cepat-cepatan siapa operator yang paling banyak dapatnya gitu. Ya, misalnya ini dapat, kita simulasikan dia dapat 2 lah ya. Ini ambil barang, lalu kita serahkan lagi. Nah, penyerahan hasil kerja. Nah, kita close dulu, kita lihat dulu hasil kerja kita. Nah, kita punya dapat 2. Nah, kita sekarang lihat yang terjadi di bagian admin apa. Oh, sorry. Kita lihat yang di bagian admin, daftar kerja. Nah, di sini sudah ada progress. Nah, ini ada quantity progress. Nah, karena si operator 2 tadi sudah menghabiskan 2 box, maka progressnya ada 2 di sini. Jadi, kuantitinya dari quantity 5 ada progress 2. Lalu kita lihat di bagian barang. Ini pengaruhnya terhadap progress.
Jadi setelah si operator melakukan pekerjaan, itu progresnya di sini ada progres dan juga di sini data barang. Nah, data barang di sini kita lihat, di sini juga stok jadi ada 2 karena dia sudah menyelesaikan. Stok jadinya ada 2. Nanti akhirnya ini adalah 5. Jadi balance ya. Stok awalnya 100 dikerjakan 5, berarti jadi stok jadinya nanti 5. Oke, lanjut kita selesaikan sampai selesai. Kita logout. Sekarang kita ke operator 3 ya. Operator 3. Operator 3. Oke, kita login. Kita langsung scan juga. 1. Copy aja. Oke, pengambilan barang selesai. Serahkan. Oke, anggaplah dia cuma dapat 1 barang. Nah, ini kita lihat hasil kerjaan dia cuma dapat 1. Nah, nanti kalau misalnya project berikutnya dia akan turun ke bawah ya. Project berikutnya akan turun ke bawah. Jadi ini kode produksi adalah 001. Sekarang kita login ke operator 4 ya. Operator 4. Operator 4. Oke, kita scan juga. Pengambilan barang, kita serahkan. Ambil barang, kita serahkan. Lah, kita ambil lagi barang, coba biar sampai habis. Nah, di sini ada tulisan barang sudah habis. Artinya pekerjaan sudah selesai karena boxnya tadi sudah habis. Begitu. Nah, sekarang kita lihat di sini punya dia. Nah, di sini hasilnya 2. Nah, di sini juga dia bisa cetak di sini ya. Laporan hasil kerja dia dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya gitu. Oh, dia dapat jumlahnya 2 dari kode project ini. Nah, nanti misalnya tambah lagi ada kode project apa, dapatnya berapa, dan total, ada total, begitu. Lalu sekarang kita lari ke bagian admin. Ini yang terakhir kita login admin ini. Oke, kita cek dulu data barang. Data barang di sini jadi 5. Jadi 5. Lalu kita lihat di bagian daftar kerja juga progresnya sudah 5. Lalu apalagi ya? Nih, lihat hasil kerja. Ini bagian admin. Nah, beda kalau di bagian admin dia bisa melihat keseluruhannya. Oh ya, sorry. Ini satu saya kurang. Saya catat. Nanti saya tambahkan. Jadi nanti sewaktu saya kirim programnya nanti di sini udah ada. Di sini nanti ada nama masing-masing si operatornya. Nanti saya tambahin di sini ada nama operatornya. Jadi ini kan hanya nama barang, kita nggak tahu nih siapa kan gitu. Siapa si operator kan gitu. Jadi ini bisa tampil semua. Oke. Lalu setelah kita lihat hasil kerja, kita lihat laporan. Oke, laporan operator sudah tadi ya, hasil kerja, data barang sudah, otomatis jadi 5, stok jadinya. Laporan transaksi produksi, kita lihat laporan hasil kerja dulu. Hasil kerja. Nah, di sini ada pilihan kalau misalnya defaultnya atau bawaannya adalah semua. Nah, kalau semua berarti semua semua operator. Jadi di sini Rani, oh dia dapat. Nah, nanti misalnya ada project lagi dia di bawahnya Rani, di bawahnya lagi, terus nanti ada Susan di bawahnya lagi, Wulan, ada ini satu, adanya bawah lagi gitu. Dan seterusnya. Jadi ini ke filter berdasarkan nama operator. Nah, kalau misalnya ini kan pilih operator, kita cuma mau lihat si Rani saja, misalnya gitu. Kita mau lihat Rani saja, kita print. Nah, dia akan tampil seperti ini. Oh, dapat Raninya dapat segini. Kalau misalnya kita mau lihat si Wulan, kita print dapatnya segini. Kalau kita mau lihat si Susan, kita print dapatnya 1. Gitu. Oke, lalu laporan transaksi produksi. Nah, ini laporan total keseluruhan ya. Nah, ini. Jadi nanti ini produksi kodenya sekian, nanti di bawahnya lagi ada lagi. Di bawahnya lagi ada lagi. Di bawahnya lagi dengan template sama seperti ini. Jadi template ini satu template, nanti ada di bawahnya lagi, template di bawahnya lagi. Begitu. Cuma tadi nanti saya tinggal revisi bagian ini.
tambahin nama supplier aja. Saya nampilkan nama suppliernya aja. Nama supplier. Nama operator. Oke, untuk demonya saya rasa cukup di sini aja. Nanti kalau ada yang bingung bisa chat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.